Dulu hendak kirim salam aja Pak ya. Kita nih kepingin dengan anak gadis orang tuh melihat dari jauh. Dia pakai sandal hijau, tumit tinggi. Kita perhatikan sandalnya tuh. Kita beli sandal yang sama dengan dia, simpani di rumah, tanda cinta tadi. Mau kirim salam, paksa mendekati adiknya. Adiknya masih kecil, didekati, "Dek, mau dak sampaikan abang kirim salam dengan kakakmu?" Kata adiknya, "Bolehlah, tapi syaratnya belikan permen sepak." Terpaksa beli permen sepak. Katanya, "Sampaikan dengan kakakmu ya, abang kirim salam." Kata adiknya, "Siapa nama abang?" "Ahmad Puyuh." Nah, rupanya Ahmad ini Ingon Puyuh, punya burung puyuh. "Bilang jelah Ahmad Puyuh." Disampaikan oleh adiknya. Seminggu baru dapat jawaban. Sudah dapat jawaban, apa kata adiknya? "Bang, salam abang diterima kakak." Senangnya minta ampun. Menulis surat, ingin bertemu di malam minggu di bawah pohon jambu. Nah, ngirim surat kepada Dinda, "Nanti malam minggu saya akan datang ke rumahmu menjemputmu." Di surat tadi, "Saya menunggu di bawah rumahmu yang ada papan berbuka-buka untuk membuang sampah. Nanti saya datang jam sekian. Nanti jangan dibuka sebelum saya ngetok itu papan. Begitu saya ngetok lantai rumahmu, ketukan pertama jangan dibuka. Ketukan kedua jangan dibuka. Ketukan ketiga baru kau buka. Nanti meyakinkan bahwa itu engkau. Nanti surung sendalmu yang kita pernah ketemu di masa lalu. Tertanda Ahmad Puyuh." Nah, pakai tanda tangan surat tuh. Panggil lagi adiknya, "Dek, sampaikan surat abang dengan kakakmu." Kata adiknya, "Mau, tapi kolom pulang. Permen gula sepak, 2 pak dia bersedekah. Belum gula dosa lagi. 2 pak dia bersedekah, pahala dapat. Hendak bikin dosa tuh dapat pahala terus. Kemarin sepak, kenal pahalanya tuh. Membahagiakan anak-anak tuh kenal pahalanya. Nanti ada katanya surga itu yang pintunya khusus bagi orang yang menggembirakan anak-anak. Nah, 2 pak dah. Rupanya entah macam mana surat ini tersangkut di bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Kata Nabi, selagi akan datang, nanti datang masanya, ala ummati, atas umatku, zamanun, oleh masa, yuhibbunal khamsa,
yang mencintai yaitu ummati al-khamsa akan 5 macam perkara. Nanti sampai zamannya, sampai masanya, kata Nabi, umatku ini sangat mencintai kepada 5 macam perkara. Wayan saunal khamsa, sementara melupakan mereka itu ummati akan 5. Yang 5 dikejar habis-habisan, tapi yang 5 yang lebih penting terlupakan. Mengejar yang tidak penting, melupakan yang amat penting. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirata. Mencintai mereka ummati ad-dunya akan dunia, sementara wayan saunal akhirata, melupakan ia ummati akan akhirat, karena sibuk dengan mengejar kesenangan dunia sehingga melupakan tentang akhirat. Padahal dunia ini tempat sementara, akhirat yang selama-lamanya. Cuman karena tercicip manisnya dunia, lupa akhirat, lupa karena dunia. Ada yang mengumpamakan kehidupan dunia bisa melupakan akhirat. Seorang pemuda berjalan masuk ke hutan. Sampai di hutan, ternyata tersesat jalan. Sedang tersesat jalan, rupanya bertemu dengan singa yang ganas. Kalau di kampung menyebut harimau. Nah, di taman binatang, singa hewan yang paling jagau, yang paling berani di hutan. Biasanya singa itu termasuk hewan yang berani. Lalu karena bertemu singa, dikejar singa. Ini pemuda, mungkin singa memang menghendaki pemuda ini untuk dimakannya. Karena pemuda ini dikejarnya, lalu pemuda ini lari mencari selamat, naik ke sebuah pohon yang besar, banyak dahannya, banyak rantingnya yang besar-besar. Hasrat hati hendak mencari selamat, naik ke atas pohon. Rupanya singa ini tahu kalau pemuda ini ada di atas pohon. Nah, lalu dipandang singa terus. Singa tidak naik dia, tapi nunggu. Terpikir pemuda, ini kalau saya bertahan di pohon, sangsara. Sempat sebulan ditungguinya, lemah badan, jatuh juga, tetap jadi santapannya. Mau turun, sahdah, diterkamnya. Lalu mencari jalan selamat pulang. Cari jalan selamat yang kedua, ingin melompat yang kira-kira jatuhnya jauh dari singa. Karena dahannya banyak, bertitilah di dahan yang panjang. Jadi kalau melompat, singa tidak tahu. Bertiti di dahan yang panjang, sampai di ujung dahan, mau terjun, sekalinya di bawah dahan itu ada jurang yang dalam. Ini pikir pemuda, kalau terjun termasuk ke jurang, maka di dalam jurang itu ada ular 2 yang berwisa besar. Ini kata pemuda, kalau saya terjun masuk ke jurang, ular ada 2 menunggu dah. Kemana lari?
turun ke bawah singa nunggu, terjun di ujung dahan masuk jurang, sudah masuk ular pula 2. Sudahlah kata pemuda, nasiblah, nasib-nasiban mengadu nasiblah di sini, berduduk jalan di sini bertahan. Sekali ditengok dahan yang dipijaknya itu mau putus karena ada 2 tikus yang di pangkal dahan itu menggigit dahan tuh. Hari-hari setiap saat dia gigitnya. Tikus itu 2, ada tikus hitam, ada tikus putih. Terpikirlah pemuda nih, ini kalau saya bertahan di sini lama-lama putus dahan yang saya pijak. Kalau dahan ini putus, jatuh saya. Kalau jatuh, masuk ke lubang. Lubangnya dalam. Ada pula ular 2 di situ. Nggak turun, singa nunggu. Nah, begitulah kehidupannya. Lalu mandang ke atas, ada tahun wanyi yang sedang memadu. Nah, wanyi itu memadu, rupanya madunya banyak, melimpah, nitis. Dia kehausan dah lama di atas tuh, termasuk ke mulutnya, terasakan manisnya titisan madu yang setitis tadi, lupa dengan singa yang mengancam keselamatannya, lupa kalau dahan yang dipijak itu akan putus, lupa dengan jurang yang dalam, lupa dengan ular 2 tadi karena terasa manisnya itu madu. Apa perumpamaannya? Singa itu diumpamakan malaikat Israel yang siap kapan saja mencabut nyawa kita. Kalau dahan yang kita pijak, itulah usia kita. Kita ini hidup berpijak dengan usia. Tikus hitam putih itu perumpamaan siang malam. Ternyata kita berpijak pada usia. Usia itu dimakan siang malam, dimakan siang malam, akhirnya habis. Usia yang kita pijak ini habis. Maka kalau usia habis, dimakan siang malam seminggu, siang malam sebulan, siang malam setahun, pada akhirnya sampai umur putus dahan, umur habis. Jurang perumpamaan apa? Itulah lubang kubur yang dalam. Itu ular 2 perumpamaan apa? Malaikat penanya kubur. Madu setitis perumpamaan dunia, sedikit bukan banyak. Gara-gara kesenangan dunia yang sedikit, lupa dengan kematian, lupa dengan alam kubur, lupa dengan pertanyaan kubur. Kenapa? Karena terlena dengan manis dunia yang cuman setitis madu saja. Tidak banyak. Padahal kata Nabi, hasadu ummati minasitin wasab'in. Panennya umatku itu kata Nabi dari umur 60, 70, 60, 70. Itu pun yang dulu-dulu. Kalau sekarang ini panennya banyak 40. Sekarang ini banyak orang meninggal dunia di bawah 70, di bawah 60. Kalau dulu banyak di atas 60. Sekarang banyak di bawah 60. Nah, guru kami baru berpulang ke rahmatullah di bawah 60. Dari Buyuk Serempak semalam, guru yang handal di bawah 60. Santri kami bulan Ramadan tadi subuh Jumat habis makan sahur pening kepalanya, bawa ke rumah ke puskesmas, dirawat sebentar sekitar jam 9.
meninggal dunia di bawah 60, 12 tahun umurnya. Kemarin yang tukang pijitkan kaki-kaki guru kelas 2 aliyah meninggal dunia di bawah 60, baru 18 tahun. Kemarin baru nih meninggal di rumah sakit anak santri kami kelas 3 aliyah di bawah 60, 19 tahun. Kenapa? Katanya umat Nabi akhir zaman ini tidak panjang umurnya. Antara lain barangkali karena Allah sangat sayang dengan umatnya Nabi. Biar jangan banyak melakukan salah bagi kita orang awam. Tingkatan kita orang awam itu cepat mati, biar jangan banyak berulah dosa. Karena akhir zaman ini berulah dosa gampang. Tinggal ngetik HP, kirim SMS, caci maki orang, selesai. Dapat dosa ada. Duduk bersandar cuman. Kalau dulu, kalau ndak bikin dosa payah. Kalau ndak meribah orang, kalau ndak mengumpat orang, kalau ndak menceritakan keburukan orang, terpaksa mencari kawan dulu. Kalau sekarang tinggal picit HP, cuman betul ya, si Anu tuh begini. Oh iya, wah tak nyangka aku. Kalau aku udah nyangka lama, nah, itu kan ribah tuh. Kalau dulu ndak, terpaksa berjalan ke ujung kampung, nyebelah kebun ke kebun. 2 kali ketemu babi, dikejar babi jatuh, ndak jadi menyebelah, ndak ketemu. Pada nyebelah kampung tadi, hendak ke rumah kawan, menceritakan aib orang, tapi payah nian. Besok datang lagi ke sebelah, selamat tidak dikejar babi. Sampai ke rumah orang tu pula pergi kenduri, balik kada jadi menyebuti orang. Jadi dulu payah bikin dosa. Orang nak berpacaran je payah dulu. Awak baru negur bajunya, baju merah katanya. Kata bapaknya. Mana berani ngolang lagi. Try ngolang kalau ada terbang pici di bantainya. Orang dulu tidak bisa ditegur-tegur anak gadisnya. Apalagi tidak membawa anak gadisnya, selesailah dibantai orang. Nah, kalau sekarang kan enak. Dulu hendak kirim salam aja Pak ya. Kita nih kepingin dengan anak gadis orang tuh melihat dari jauh. Dia pakai sandal hijau, tumit tinggi. Kita perhatikan sandalnya tuh. Kita beli sandal yang sama dengan dia, simpani di rumah, tanda cinta tadi. Mau kirim salam, paksa mendekati adiknya. Adiknya masih kecil, didekati, "Dek, mau dak sampaikan abang kirim salam dengan kakakmu?" Kata adiknya, "Bolehlah, tapi syaratnya belikan permen sepak." Terpaksa beli permen sepak. Katanya, "Sampaikan dengan kakakmu ya, abang kirim salam." Kata adiknya, "Siapa nama abang?" "Ahmad Puyuh." Nah, rupanya Ahmad nih Ingon Puyuh, punya burung puyuh. "Bilang je lah Ahmad Puyuh." Disampaikan oleh adiknya. Seminggu baru dapat jawaban. Sudah dapat jawaban, apa kata adiknya? "Bang, salam abang diterima kakak." Senangnya minta ampun. Menulis surat, ingin bertemu di malam minggu di bawah pohon jambu. Nah, ngirim surat kepada Dinda, nanti malam minggu saya akan datang ke rumahmu menjemputmu. Di surat tadi, saya menunggu di bawah rumahmu yang ada papan berbuka-buka untuk membuang sampah. Nanti saya datang jam sekian, nanti jangan dibuka sebelum saya ngetok itu papan. Begitu saya ngetok lantai rumahmu, ketukan pertama jangan dibuka, ketukan kedua jangan dibuka, ketukan ketiga baru kau buka.
nanti meyakinkan bahwa itu engkau, nanti surung sendalmu yang kita pernah ketemu di masa lalu, tertanda amat puyuh. Pakai tanda tangan surat tuh. Panggil lagi adiknya, dek, sampaikan surat abang dengan kakakmu. Kata adiknya mau, tapi kolom pulang, permen gula sepak, 2 pak dia bersedekah. Belum gula dosa lagi, 2 pak dia bersedekah, pahala dapat. Hendak bikin dosa tuh dapat pahala terus. Kemarin sepak kenal pahalanya tuh, membahagiakan anak-anakku kenal pahalanya. Nanti ada katanya surga itu yang pintunya khusus bagi orang yang menggembirakan anak-anak. Nah 2 pak dah. Rupanya entah macam mana surat ini tersangkut di bapaknya. Ada sampai ke anak gadis tuh, bapaknya lah yang membaca. Malam yang ditentukan bapaknya yang nunggu situ, nunggu papan yang buka-bukaan tadi. Saatnya jam yang ditentukan, ada suara ngetok di bawah nih. Bapaknya tidak membuka sesuai petunjuk isi surat tadi. Ketok pertama jangan dibuka, ketok lagi yang kedua tidak dibuka lagi, ketok yang ketiga baru dibuka. Berdebar-debarlah hati amat puyuh tadi. Berarti ialah budak itu yang membuka. Sekali sudah dibuka, disurungnya sendal, diperiksa amat puyuh, ialah sendal yang pernah ketemu sesuai petunjuk. Pasang amat puyuh lah bahunya, turunlah bapaknya, berhambin di bahunya. Senang amat puyuh menghambin anak gadis tadi. Amat puyuh ini berdua. Ada kawan sih kok yang memperhatikan kalau orang tuanya turun. Sekalinya melihat, nah kenapa abahnya yang diambil? Kata kawannya, mat, bapaknya di belakang, bapaknya. Kata Matui, biarlah bapaknya di belakang, yang penting anaknya sudah kuambil. Maksudnya yang di belakang motor tuh yang diambil ke abahnya. Hasad hati nak mengambil anaknya, tak ambil bapaknya. Payahnya orang dulu tidak buat dosa, hendak buat dosa malah pahala. Mengambil orang tua tuh besar pahalanya. Padahal tadi kan tidak mengambil cewek tadi dosa, sekalinya malah dapat pahala. Makanya orang dulu tuh umurnya katanya panjang-panjang karena bulah dosa ngalih. Kalau sekarang nih bikin dosa enak, nah akhirnya kada panjang umur. Satu. Yang kedua, kalau dalam kitab Nasaihud Diniyah, kenapa umur kita ini kurang barakah? Karena banyaknya memutuskan tali persaudaraan, kurangnya mempererat tali persaudaraan. Yang dicari kesalahan orang terus. Bila ada kesalahannya timbul, kebaikannya tenggelam, sehingga tidak harmonis lagi hubungan bersaudara. Akhir zaman, karena kurangnya mempererat tali persaudaraan, maka inilah barangkali kata pengarang kitab Nasaihud Diniyah, maka kurang barakah. Nabi bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dimurahkan Allah rezekinya, barakah, dipanjangkan Allah umurnya, barakah, falyasil rahimahu, maka pererat terus menerus tali persaudaraan. Jadi mempererat tali persaudaraan, silaturahim itu mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, umur yang barakah. Inilah antara lain. Cuman kadang-kadang kita lupa dengan kematian yang sangat dekat karena tercicip manisnya dunia. Satu. Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Mencintai mereka umatku akan kehidupan dan melupakan akan kematian.
Orang itu kalau mencintai hidup mesti lupa mati. Kita mencintai seseorang lupa dengan yang lain. Padahal mati itu bakal datang. Kemanapun kita berlari, kematian datang. Ada di zaman dulu, di zaman Nabi Sulaiman, orang ini minta antar ke tempat yang jauh. Suatu saat dia ini ikut hadir bersama Nabi Sulaiman. Ramai-ramai orangnya. Jadi tidak lama datang tamu yang berpakaian serba bersih. Tamu ini memandang itu pemuda. Pandangannya spesial. Dipandangnya terus. Pemuda ini bertanya-tanya, ini kenapa orang mandang saya terus? Akhirnya tamu ini pulang. Nabi Sulaiman bercerita. Kata Nabi Sulaiman, yang baru datang tadi itu adalah malaikat Israel, pencabut nyawa. Kaget pemuda tadi. Dia kok menatap saya dengan tatapan yang spesial. Sesalah dia ini cabut nyawaku. Takutlah pemuda ini, minta tolong dengan Nabi Sulaiman, minta dipanggilkan angin antar ke negeri yang jauh. Kalau kok malaikat tadi berbulik pulang, nah jadi mau jauhnya kan mencari mana pemuda tadi. Jadi lagi pulang ke sana. Sekalinya pergi jauh, sampai di tempat pas meninggal dunia. Rupanya malaikat tadi datang memandang pemuda itu. Malaikat ini berpikir, hitungan menit lagi Allah menyuruh mencabut nyawanya ini pemuda. Sedangkan mencabutnya bukan di sini. Mencabutnya umpama di Jerman. Tapi orangnya dia masih sepakat. Maka 5 menit lagi bingunglah malaikat. 5 menit lagi orang ini dicabut nyawa, tapi mencabutnya di Jerman, umpama orangnya di sini. Terpikir malaikat macam mana caranya? Rupanya dipandang tadi, masuk rasa takut, dikirim terbang bersama angin, hitungan menit sampai ke Jerman. Sampai di sana malaikat dah nunggu. Nah kata malaikat, inilah nih pucuk dicari ulang tiba. Sampai sana pas saya game lagi. Artinya apa? Kemanapun kita berlari, kematian datang menjemput kita. Walaupun katanya kita bersingit di benteng yang kokoh, namun kematian tetap menjemput. Tapi karena asyik hidup di dunia, ada ingat lagi dengan kematian. Makanya kata Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad, kita ini harus selalu setiap hari itu berkata ingat mati. Setiap hari ingat dengan kematian, supaya kita ini giat setiap hari beramal ibadah. Karena kematian itu bisa datang seketika saja. Lalu Nabi mengasih amalan. Kata Nabi, man qala fi kulli yaumin 25 marrah. Barang siapa yang membaca pada setiap hari 25 kali baca. Setiap hari dibaca 25. Apa yang dibaca? Allahumma barik li fil mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Itu cuman Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, barik li berkahi olehmu li bagiku fil mauti di dalam kematian. Wa barik wa fi ma ba'dal mauti, dan pada barang
sesudah mati. Nah, Allahumma ya Allah, barikli, berkahi olehmu, li bagiku, fil mauti, di dalam kematian, wa fi ma ba'dal mauti, dan pada barang yang sesudahnya mati. Diulang-ulang 25 kali. Nah, mulai subuhnya sambil berjalan. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Ini diamalkan setiap hari. Lalu summa mata, ujian Nabi. Kemudian wafat ia, meninggal ia, ala firasihi, di atas pembaringannya. Meninggal di atas pembaringannya. A'tahullahu ajra syahidin, maka memberi oleh Allah akan balasan pahala mati syahid. Apa balasannya? Surga. Nah, jadi selalu ingat mati, maka setiap hari baca Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Pakai tangan bisa menghitungnya. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Diulang 25 setiap hari. Nanti dapat pahala mati syahid, artinya amalan husnul khatimah. Ini amalan dari Nabi, dan yang menjanjikan Nabi. Kalau diamalkan ya Nabi dapat pahala mati syahid. Nabi yang bilang, Nabi yang menjanjikan. Tidak usah khawatir dengan janji Nabi, yakin-yakin saja. Kita dengan janji caleg saja percaya, apalagi Nabi. Nah, caleg berjanji, kalau nanti aku terpilih menjadi anggota dewan, jalan ini akan ku aspal sampai ke ujung kabun. Berjanji, dia percaya kita. Ramai-ramai kita memilih. Nah, percaya. Apalagi janji Nabi. Maka janji Nabi ini lebih percaya kita. Ada kawat diganding-ganding dengan janji kita. Karena Nabi tidak berkata kecuali itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jadilah yang kita amalkan dulu. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Lumayan dapat pahala mati syahid. Bukan lumayan lagi, memang itu tujuan hidup. Kalau dapat pahala mati syahid, surga. Memang surga tujuan kita. Tinggal kita mengamalkan Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Nanti matinya walau di atas kasur, tidak berperang, tidak mati terbunuh, tapi pahalanya dapat pahala mati syahid. Mudah-mudahan kita dipilih Allah, dapat pahala yang Nabi janjikan, sehingga kita husnul khatimah, selamat dunia dan akhirat, masuk surga dengan rahmatnya, dosa diampuni, amin Allahumma amin. Yang ketiga, wa yuhibbunal qusur, wallahu a'lam bissawab.